Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa sama-sama menyampaikan satu buah ilmu. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tak lain dan tak bukan adalah kita selaku umatnya mengharapkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah kelak. Oleh karenanya, sahabat ilmu pejuang Islami, marilah kita terus beristiqomah untuk bersolawat padanya. Amin ya rabbal alamin. Kita mengetahui bahwa baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki usia yang lebih pendek daripada nabi-nabi sebelumnya. Namun para ulama banyak mengatakan bahwa hakikat panjangnya usia seseorang adalah ketika bukan hanya hidup di dunia, melainkan ketika wafat. Banyak para ulama mengatakan bahwa ketika seseorang yang telah wafat dan menjadi sebagai pembicaraan sekelilingnya dengan hal-hal yang baik, maka itu menandakan bahwa usia sahabat ilmu pejuang Islami, untuk menjawab pertanyaan di atas, apakah alasan Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kekasihnya? The highest love to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Siti akan bahwa baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaikan Al-Qur'an yang berjalan, yang dimana akhlak beliau adalah Al-Quran. Sebagai salah satu contoh yang bisa dikutip, ketika baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam suatu medan perang yang diikutinya, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendoakan musuhnya untuk mendapatkan azab dan mendapatkan kekalahan di dalamnya. Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi pendarahan di bagian pelipis, di bagian giginya, maka beliau segera mungkin mengelap darah tersebut sebelum jatuh ke muka bumi. Kemudian hal ini dilihat oleh para sahabat. Ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang aku dengar. Tanah mengatakan kepadaku, jikalau ada satu tetes darah yang tumpah di atas permukaan aku, maka sungguh Allah memerintahkan malaikat Jibril, mengutus malaikat Jibril untuk memberikan azab kepada musuh-musuhku. Oleh karenanya, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesegera mungkin mengusap darah yang terdapat pada pelipis dan pada bagian gigi beliau. Dan beliau pun tidak pernah sekali-kali mendoakan kepada para musuhnya untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan musuhnya, ya Allah, sesungguhnya mereka tidak mengetahui siapa diriku ini. Aku meminta kepadamu ya Allah, semoga keturunan mereka yang nantinya akan memeluk Islam. Betapa sucinya akhlak baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para musuh-musuhnya. Inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikannya beliau sebagai kekasihnya. Banyak dalam hadis maupun firman yang Allah tuangkan dalam Al-Quran
banyak sekali rasa cinta yang Allah tuangkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Wahai Muhammad, andaikan bukan karena engkau, maka tidaklah aku ciptakan bumi beserta isinya." Ini menandakan bahwa hakikat besar baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu proses alasan bumi diciptakan. Kedua, rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah tuangkan bahwa baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ummi. Maksudnya adalah beliau sebagai makhluk yang suci, hanya Allah satu-satunya yang mengajarkan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenai ilmu. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mengajarkan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan Allah lah yang memberikan ilmu tersebut dan Allah lah yang mengajarkan ilmu tersebut. Yang ketiga, Allah memanggil baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menggunakan nama secara langsung. Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan kata wahai, duhai. Namun tidak dengan nabi yang lain, Allah memanggil nama-nama beliau dengan menyebutkan nama secara langsung. Yang keempat, ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, selama 40 tahun lamanya berdoa untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dilakukannya sehingga turun ke muka bumi, Allah tidak menyapanya. Namun ketika Nabi Adam alaihissalam menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketika Allah menyapa Nabi Adam dan mengampuni dosanya. Lalu yang kelima, rasa cinta kasih Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertuang dalam mahar ketika Nabi Adam alaihissalam menikahi Siti Hawa. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam memberikan mahar kepada Siti Hawa dengan berupa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, hanya satu-satunya nabi yang dapat memberikan syafaat di yaumul kiamah kelak adalah baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwa ketika seseorang ditanyakan siapakah idola yang paling kalian cintai, maka kita sebagai muslim jangan pernah ragu untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammadlah idola kita. Nabi Muhammadlah junjungan kita. Nabi Muhammadlah pegangan kita. Dan kita dengan semangat mengatakan bahwa dengan bangga Nabi Muhammadlah yang ada di dalam diri kita. Karena nabi-nabi terdahulu ingin sekali menjadikan dirinya sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa alaihi salam pun meminta kepada Allah agar diturunkan ke muka bumi untuk menjadi umat Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun mengabulkan doa tersebut. Dan ini menandakan bahwa harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hidup di akhir zaman dan kita bagian salah satu umat baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahmat terbesar Allah untuk kita semua. Karena ini menandakan bahwa Allah tidak menginginkan kita masuk ke dalam api neraka. Dan Allah tidak menginginkan kulit kita tersentuh api neraka. Dan Allah menginginkan kedua bola mata kita untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah kelak. Allah lebih mengetahui kenapa kita tercipta di akhir zaman. Dan Allah sangat mengetahui mengapa kita menjadi bagian dari umat baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang perlu diingat adalah, ingat
sebelum kematian menghampiri kita, maka setan akan selalu datang untuk menghancurkan iman kita. Oleh karenanya, marilah sahabat, pejuang ilmu, untuk selalu berdoa dan beristiqomah meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk untuk menghancurkan iman-iman kita. Yang bisa Al-Fakir sampaikan, semoga bermanfaat. Segala kebenaran, kelebihan, dan kebaikan datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan segala kelemahan, kekurangan, dan kehilafan datangnya dari godaan syaitan yang terkutuk. That's what I can share. I do really sorry if I have mistaken in it. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal warahmatullahi wabarakatuh.